Selamat hari Minggu anak-anak. Udah lama ya kita nggak sekolah minggu secara langsung nih. Iya, benar Kak Tia. Rindu sama anak-anak. Betul. Ibu rasa rindu nggak? Rindu nih, udah pengen lihat anak-anak secara langsung. Bu Ros, ya, Bu Tia mau tanya. Tadi pagi bangun tidur Bu Ros ada berdoa nggak? Adalah berdoa untuk mengucap syukur karena Tuhan sudah melindungi malam harinya dan paginya. Tuhan memberkati kita dengan memberi kita udara yang segar. Kak Tia juga bangun tidur, Kak Tia berdoa dulu loh anak-anak. Anak-anak di rumah juga ya, bangun tidur kita berdoa. Mau makan kita ucap syukur, berdoa. Mau tidur lagi kita berdoa. Jadi seperti lagu yang akan kita nyanyikan nih Bu Ros. Iya, dari terbit matahari. Dari terbit matahari. Ikuti ya anak-anak. Sebelum kita mulai ibadah kita awali dengan berdoa. Ya, kita mau berdoa. Sekarang ikuti Ibu Ros ya yang berdoa. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih hari ini kembali kami bersekolah minggu bersama-sama. Tuhan berkati sekolah minggu kami ini untuk kemuliaan dan kebesaran bagi anak Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Sudah berdoa. Amin. Amin. Nah, Kak Tia, sekarang waktunya kita untuk mendengarkan apa ya? Mendengarkan cerita firman Tuhan. Untuk itu kita harus siap-siap. Kita siapkan terutama hati kita. Terus telinga kita untuk mendengar agar cerita firman Tuhan bisa kita dengar, kita simpan di dalam hati kita. Kita mau nyanyi lagi anak-anak bersama-sama. Lagu apa Kak Tia? Seperti tadi yang harus kita lakukan selain kita berdoa, setiap hari kita juga harus baca kitab suci. Oke, ada gerakannya ya anak-anak, ikuti ya. Anak-anak ikuti, semuanya kita berdiri dan ikuti gerakan Kak Tia dan Ibu Ros. Yuk. Anak-anak, sebelum membaca firman Tuhan, kita berdoa yuk. Tuhan Yesus yang baik, kami hendak membaca firman-Mu, tolonglah kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Komik Alkitab Anak.
Kebun anggur Nabot. Sumber dari Alkitab Perjanjian Lama, Kitab 1 Raja-Raja pasal 21 ayat 1 sampai 29. Ada seorang bernama Nabot. Dia mempunyai kebun anggur yang bagus. Kebun anggur itu ada di samping istana Samaria. Raja Ahab ingin memiliki kebun anggur itu. Raja Ahab ingin membeli kebun anggur Nabot. Tapi Nabot menolaknya karena itu warisan keluarganya. Raja Ahab menjadi marah lalu pergi ke tempat tidur dan tidak mau makan. Datanglah Izebel, istrinya, lalu memberitahukan rencana jahat untuk mengambil kebun anggur Nabot. Lalu Ratu Izebel membuat surat yang memberitahu bahwa Nabot telah berbuat salah kepada Allah dan Raja. Surat dari Ratu Izebel dibagikan kepada semua pemimpin di kotanya. Kemudian, semua pemimpin itu menuduh Nabot. Tetapi, Nabot sendiri tidak melakukan kesalahan. Akhirnya, semua pemimpin itu membawa Nabot keluar kota dan menghukum Nabot. Ratu Izebel berhasil melakukan rencana jahatnya. Ratu Izebel berhasil mengambil kebun anggur Nabot. Raja Ahab pergi ke kebun anggur Nabot dan dia menjadi senang bisa memilikinya. Tiba-tiba datanglah Nabi Elia memberitahu bahwa Tuhan akan menghukum Raja Ahab dan Ratu Izebel. Mendengar perkataan Nabi Elia itu, Raja Ahab menjadi takut hukuman dari Tuhan. Raja Ahab mengaku dosa dan meminta ampun. Raja Ahab berpuasa dan memakai kain kabung. Hahaha, saya adalah ratu. Saya ini ratu yang berkuasa. Karena saya punya pendamping seorang raja. Raja yang berkuasa. Apapun saya pasti bisa dapat. Hei, yang punya HP yang bagus, kalau saya tidak punya, saya bisa ambil paksa. Kalau ada mainan kalian yang bagus, saya lihat, saya ingin, saya ambil paksa. Biar nangis-nangis kalian pun tak apa. Yang penting hatiku senang. Tak ada satupun yang saya tidak bisa dapat. Saya bisa dapat semua. Kalian punya makanan enak, saya ambil. Kalian tidak kasih, saya ambil secara paksa. Anak-anak, siapakah nama ratu di cuplikan film tadi yang kejam? Ratu ini punya suami raja. Ada 1, 2, 3, 4 huruf namanya. Siapa raja? Raja Ahab. Kalau istrinya ratu yang kejam karena mengambil tadi apa di filmnya? Mengambil kebun anggur yang bukan punyanya, yang bukan punya haknya. Punya siapa? NNN. Awal huruf namanya. Siapa? Ayo, masih ingat gak tadi? Siapa orang atau siapa nama orang yang diambil kebun anggurnya secara paksa? Nabot, betul sekali. Terus ratu yang kejam itu, yang suka maksa,
yang suka mengambil dengan paksa yang bukan miliknya, siapa namanya? Huruf depannya I. Siapa? Izebel. Anak-anak, siapa yang mau meniru perbuatannya Izebel? Suka memaksa, suka mengambil yang bukan punyanya, merancang cerita kebohongan sehingga Nabot yang tidak bersalah ya dihukum sampai mati, sampai meninggal. Maukah anak-anak meniru perbuatan Ratu Izebel yang kejam sekali? Wah, kalau ibu guru sih tidak mau. Lebih baik mahkota ini diletakkan, tidak mau mengikuti perbuatan Izebel. Walaupun dia berkuasa, dia punya mahkota, tetapi perbuatannya jahat. Di dalam 1 Raja-Raja tadi yang kita lihat bersama-sama, kebun anggur Nabot, 1 Raja-Raja pasal 21 ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-29. Di sana dikatakan Izebel itu dan Ahab awalnya senang. Hore, saya senang akhirnya dapat kebun anggur Nabot. Tetapi ingat, selalu perbuatan dosa itu Tuhan tahu. Setiap perbuatan dosa ada hukumannya. Nah, anak-anak yang Tuhan kasihi, tentu kita semua tidak ingin meniru perbuatannya Ahab dan Izebel. Suka memaksa, merebut milik orang lain. Itu perbuatan dosa. Itu perbuatan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Membuat sengsara orang lain. Membuat orang lain menderita. Marilah kita menjadi anak-anak yang penuh dengan kasih, penuh dengan kesabaran. Ketika kita ingin sesuatu mainan, jangan rebut dari teman yang lain. Kita bilang, pinjam dong mainannya, saya ingin mainkannya juga. Kalau temannya nggak kasih, jangan direbut sampai teman itu nangis. Itu tidak boleh, anak-anak. Bersabar. Kalau ingin punya mainan, yuk nabung. Belajar nabung, nanti kalau lama terkumpul uangnya, bolehlah membelinya. Papa mama bilang, tak boleh nonton HP lama-lama, nanti matanya rusak. Boleh nggak kita curi-curi waktu gitu di belakang papa mama? Papa mama tidak tahu kita nonton HP asik main game. Tak boleh. Ketika papa mama mengatakan tak boleh, kita harus menjadi anak-anak yang taat. Maka hari ini, mari kita jangan mencontoh perbuatan Izebel, ya. Tetapi marilah kita menjadi anak-anak Tuhan yang baik, yang taat, penuh kasih, tidak menyakiti teman yang lain demi hati kita senang. Tak boleh. Izebel yang hatinya senang gara-gara merampas kebun anggur Nabot, dia dihukum oleh Tuhan. Di dalam 2 Raja-Raja kita melihat pasalnya yang ke-9 ayat 30 sampai ke-37, di sana diceritakan Izebel itu pun pada akhirnya tidak bertahan lama hidupnya. Ia dihukum oleh Tuhan, ia mati, ia meninggal karena kekejamannya. Ingat, setiap perbuatan dosa ada hukumannya. Kita tidak boleh melakukan dosa, kita harus taat pada perintah Tuhan, penuh dengan kasih. Dan lagi apa? Selain kasih, kita harus taat pada firman Tuhan. Dan yang ketiga, kita harus apa? Sabar. Ketika kita belum dapat apa yang kita inginkan, sabar. Terus berusaha. Jangan suka maksa. Jangan suka menjadi anak yang suka teriak-teriak kalau papa mama bilang, jangan, belum boleh beli. Ya, sabar. Kita menjadi anak yang turut. Iya papa, iya mama. Ketika disuruh untuk bersabar, mainan belum dibelikan. Iya mama, iya papa. Jangan menjadi seperti ratu yang kejam tadi. Siapa namanya? Izebel. Semua orang tidak ada yang mau berteman dengan dia. Karena apa? Kejam.
ya. Hari ini ayat hafalan kita terambil di dalam Ulangan pasal 5 ayat 19. Ulangan pasal 5 ayat 19, jangan mencuri. Kita ulang ya. Ulangan pasal 5 ayat 19, jangan mencuri. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Tolonglah kami supaya menjadi anak-anak Tuhan yang penuh dengan kasih, mau taat pada perintah Tuhan, dan juga memiliki kesabaran. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Katia, udah dengar ceritanya tadi? Udah dong. Udah nonton filmnya tadi? Sudah dong. Aduh, ternyata dosa itu mempunyai hukum yang besar ya dari Tuhan ya. Iya, mengerikan. Takut deh jadinya mau bikin dosa tuh. Iya, dosa itu adalah pelanggaran terhadap perintah Tuhan ya. Iya, pasti Tuhan gak suka ya kalau misalnya kita berbuat dosa ya. Anak-anak sudah mendengarkan ceritanya kan? Sudah nonton filmnya kan? Nah, anak-anak, kita tidak boleh berbuat dosa. Iya. Karena berbuat dosa itu adalah melakukan pelanggaran terhadap perintah Tuhan. Nah, Katia, ada lagunya loh. Ada lagunya? Iya. Ajarkan dong Bu Ros. Yuk, kita mau nyanyi sama-sama lagunya Dosa. Ada gerakannya ya. Oh, berarti di rumah juga belajar sama-sama gerakannya. Yuk, ikuti Semua tuh. berdiri ya. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Sekali lagi ya. DOSA itu dosa, jangan lakukan. DOSA itu dosa, Yesus tak suka. Mari lakukan semua firman Tuhan, jauhi pelanggaran. Janganlah mencuri, janganlah berbohong. DOSA. Sekarang kita mau berdoa anak-anak. Kita mau menutup ibadah sekolah minggu kita pada hari ini. Kak Tia yang akan pimpin kita di dalam doa. Iya, anak-anak kita berdoa yuk. Kita lipat tangan, kita tutup mata, kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu tadi Tuhan. Kami dapat belajar bahwa dosa itu adalah sesuatu yang sungguh Engkau tidak suka Tuhan. Ajarkanlah kami menjadi anak-anak-Mu yang taat dan mau mendengar perintah-Mu sehingga kami tidak melakukan perbuatan dosa yang membuat hati Tuhan menjadi sedih. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sudah melakukan ibadah hari Minggu kami, ibadah sekolah Minggu kami. Tuhan Yesus berkati guru-guru sekolah Minggu kami, berkati orang tua kami, berkati kehidupan kami Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sampai jumpa anak-anak. Sampai jumpa minggu depan anak-anak. Dadah.